Assalamualaikum Gus Yaim. Assalamualaikum. Ini iki Dokter Kiai. mboten patus Kiai. Gus kula Gus niki. Ngeten Gus niki. Teman-teman itu kan banyak membaca di sosial media itu nggih. Pondoke panjenengan ini kan kelihatan unik gitu. Bukan kelihatan lah, memang aslinya unik sekali begitu. Dari sisi konten bangunan, dari sisi visi yang dikenal dengan multikultural, karena pondok ini kan di lingkungan kata orang pecinan begitu nggih. Nah, sebenarnya itu menurut Gus Yaim itu kok pondok pesantren multikultural. Ini sebenarnya tepat enggak dalam konteks agama Islam nih Gus? Saya nggak tahu itu istilah bukan saya yang membuat ya. Yeah. Istilah pondok multikultural atau kiai multikultural atau dakwah multikultural. Ini hanya istilah orang saja itu. Ya seperti jenengan mengistilahkan saya seperti itu. Bagi saya, apa yang saya lakukan itu adalah ajaran yang saya percayai. Akidah dan ajaran syariat yang saya percayai, saya lakukan itu dalam kehidupan, saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian orang menganggap bahwa ini adalah dakwah multikultural. Selama ini saya tidak pernah menganggap ini sebagai dakwah. Bukan kelas saya untuk dakwah. Saya tidak pernah mengajak-ajak orang untuk masuk Islam, tidak pernah. Bahwa mereka tertarik setelah melihat saya, kemudian menyatakan kepingin masuk Islam, baru saya tuntut. Sekali lagi, saya tidak pernah berdakwah. Untuk itu kalau ada orang mengistilahkan bahwa apa yang saya lakukan adalah merupakan dakwah multikultural, itu istilah orang. Betul-betul saya tidak pernah mengistilahkan itu. Berarti Gus Yaim ini bukan mengajak, tapi orang lain terpengaruh atau terpengaruh, tertarik gitu ya. Terus mereka ini melihat saya gitu nggih. Iki kok apa jenenge ana santri, ana Gus, ana wong sing ya setengah rada ditokohna ana pesantren gitu aja lah. Ana pesantren di tengah-tengah pecinan kok bisa hidup bareng-bareng. Sing Cina-Cinane ya rumangsa aman, nyaman. Sing pondoke bocah santri bareng ya rumangsa aman, nyaman. Mereka kok bisa berinteraksi dengan baik. Nah akhirnya itu terus melihat, mereka kepingin tahu apa sih dan apa dan bagaimana tentang pesantren, apa dan bagaimana tentang saya, apa dan bagaimana tentang santri-santrinya. Nah akhirnya mereka menyimpulkan sendiri bahwa yang saya lakukan itu adalah dakwah multikultural menurut sisi pandang orang-orang Islam. Tapi menurut sisi pandang orang-orang non-Muslim, bahwa apa yang saya lakukan itu bagian dari interaksi sosial yang apa ya, yang baik. Jadi istilah dakwah multikultural itu kan istilah orang-orang Islam sendiri, istilahkan itu. Misalnya ada tetangga yang meninggal, saya wajibkan santri-santri sini, siapapun mereka, untuk takziah, apapun agamanya yang meninggal. Karena kita mempunyai cara, kita mempunyai dialektika, maka itu kita pakai sebagai bentuk berinteraksi. Misalnya ketika takziah, semua santri sini sudah mempunyai bahasa yang sama. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang ditinggalkan ya? Iya, yang ditinggalkan mendapatkan hidayah dari Allah. Nggih. Pasti mereka semuanya menyatakan amin. Amin. Loh, mana hidayah itu kan baik bagi kita. Satu. Yang kedua, ketika kita dimintai untuk mendoakan yang meninggal, kita juga mendoakan semoga yang meninggal mendapatkan tempat yang layak. Sudah titik. Layak itu kan urusan Allah. Layak surga, layak neraka kan gitu. Tapi kan kita tidak meneruskan itu. Nah, itu bagian dari bagaimana kita berdialektika. Dan ilmu seperti ini adalah ilmunya Mbak Bisri. Dan sebenarnya itulah Islam. Islam itu mengajarkan bagaimana cara kita berinteraksi dengan siapa. Kalau dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dengan orang NU, dengan bodoh-bodoh santri ini, atau dengan kafir harbi misalnya, kita punya cara sendiri untuk berinteraksi dengan mereka. Nah itulah yang akhirnya ketika orang itu bisa
mengaplikasikan ajaran Islam secara tepat seperti itu tadi, saya rasa nggak ada musuh. Dunia itu dalam genggaman, dimanapun dia akan selalu bisa hidup. Dan itu konsep dari ta'limal muta'allim yang menyatakan wa dari madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Ketika kalian berada di satu rumah, datang ke satu rumah, maka buatlah senang atau asihilah orang yang punya rumah. Ketika dokter saya kan datang ke sini, mulai datang tadi itu kan jenengan ya ketawa-ketawa, menyenangkan gitu kan, menyenangkan gitu. Ya otomatis kopi ke saya keluarkan, teh saya keluarkan, kita nyantai dulu yuk, gitu tadi ya. Nah, tapi kalau datang-datang udah ini rumah mantasabah biqaumin fahuwa minhum, seperti itu, pulang. Ini gambaran apa ya? Jadi wadari madum tafi ardihim, wa ardi madum tafi ardihim. Ketika Anda datang ke satu komunitas, ke satu wilayah, ke satu tempat, maka beradaptasilah. Buatlah ridho, buatlah senang, beradaptasilah. Ini seperti yang dilakukan oleh kakek-kakek kita dulu, mbah-mbah kita, para wali. Datang ke sini, mereka tidak membuat mangkele orang-orang Hindu, Buddha, animis, dinamis, tidak. Tetapi memuliakan mereka dengan caranya. Memasukkan syariat ke dalam budaya tanpa mereka sadar bahwa telah dimasuki syariat. Dan banyak contoh itu yang namanya tahlilan, yang namanya tabur bunga di atas kuburan, mengalihkan bunga-bunga yang asalnya ditaruh di mana tuh tempat-tempat yang keramat-keramat di kuburan semacam-macam, kemudian kemenyan dan sebagainya sebagai wewangian. Itu kan semuanya syariat, wewangian. Tapi mereka tidak sadar bahwa sudah dimasuki syariat. Mereka masih menganggap itu budaya gitu loh. Ini yang saya sebut sebagai dakwah inkulturatif, bukan sekedar akulturatif.